Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 18650 kelas A. Di sini saya mereview materi tentang manajemen proyek TI dan manajemen waktu. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan, output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan mengenali aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya GenCAD, PPM, mengerti penggunaan GenCAD dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi: manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan manajemen agar proyek dapat berjalan tepat waktu, serta memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk servis atau unik dari proyek. Metode diagram blok backup dan analisis jaringan kerja network analisis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analisis. Tahapan manajemen waktu proyek: definisi aktivitas, pengurangan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal, mengendalikan jadwal. Aktivitas daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project delivery list, hambatan dan asumsi yang tertera dalam skop statement juga menjadi bahan pertimbangan dan membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasanya digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Diagram jaringan proyek Project Network Diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan aktivitas on arrow atau ADM arrow diagram. Manfaat: menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan: metode jalur kritis TPM, teknik evaluasi dan review proyek PRT, dan metode diagram pendahuluan TPM. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika, tergantungan menjadi jaringan kerja. Dan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur krisis keluar dan kurun waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow diagram method ADM disebut juga aktivitas arrow AO, project network diagrams. Aktivitas dipresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses pembuatan diagram AO. Aktivitas arrow AO, kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Beberapa hubungan pada AO: kegiatan-kegiatan apa yang mendahului, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Hubungan ketergantungan antara kegiatan. Kegiatan B mulai setelah A selesai, kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Beberapa ketentuan umum penggunaan AO: harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian event dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah dan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antara anak panah, tidak boleh ada dumai yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Activities on node AON precedence diagram method PDM. Activities on node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Dipresentasikan oleh kotak-kotak tanda panah, menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya.
Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Work adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasinya. Membangun jadwal. Gunakan hasil proses manajemen untuk waktu sebelumnya untuk membangun jadwal hingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan batasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, analisis critical path analisis, dan critical scheduling. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya. Milestones. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi nol. Istilah SMART dalam membuat milestones yaitu specific, measurable, assignable, realistic, infinite. Critical Path Method (CPM). CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankannya proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical Path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara membuat Critical Path Method (CPM). Buat network diagram yang baik lalu tambahkan durasi untuk tiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram tersebut, dan jalur terpanjang adalah critical path. Contoh asumsi satuan waktu adalah hari. Ada berapa jalur dan network diagram? Berapa lama setiap jalur harus dilalui? Tentukanlah critical path. Berapa lama waktu berpendek untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jalur proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconceptions. Critical path bukanlah critical activity. Dalam sebuah diagram terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Program Evaluation and Review. Technical path dalam pengelolaan proyek. Sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari suatu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi persyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram path memiliki dua komponen utama, yaitu activities dan tengok event atau acara milestones. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik lingkaran. Program Evaluation dan Incentive Points Path. Teknik analisis network diagram dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. Path menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimistik, most likely, dan pesimistik. Proses perencanaan path meliputi langkah-langkah berikut. Identifikasi kegiatan aktivis dan tengok proyek milestones yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dan kegiatan, menyusun model ke diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapannya dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram path selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan terpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.